Hai, salam jumpa saudara-saudaraku. Selamat datang di channel Catatan Harian Pasien Parkinson. Saya Efek Suminto, usia 49 tahun. Sekarang sudah tidak bekerja lagi. Pensiun dini di usia 49 tahun karena serangan Parkinson yang tidak segera reda. Saya pernah bekerja sebagai guru dari tahun 98 sampai pensiun dini. At least menderita Parkinson selama 4 tahun. Tapi kalau di flashback ke belakang, saya ingat lagi mulai kapan sebenarnya kena Parkinson itu. Ternyata 6 tahun yang lalu saya sudah ada gejala-gejala kena Parkinson. Pada awalnya kaki itu terasa panjang pendek, kaki kanan terasa lebih pendek daripada kaki kiri, sehingga kalau jalan nggak bisa jalan lurus, nggak bisa jalan seperti orang-orang yang normal begitu, jadi agak pincang gitu ya. Kemudian juga saat berjalan itu mudah tersandung, jadi koordinasi motorik mulai ada gangguan sebenarnya. Tidak melihat ada batu atau tangga atau bagian jalan yang timbul itu, tiba-tiba kesandung dan grup jatuh. Itu gejala awalnya seperti itu. Kemudian saya naik sepeda motor. Untuk ngerem, koordinasi antara kaki dan otak perintah itu tidak bisa serta-merta, refleksnya itu jeda detik. Jadi kadang naik motor begitu tiba-tiba nyurutuk depannya. Itu gejala awalnya seperti itu. Kemudian semakin kesini tidak semakin membaik, walaupun tidak secara drastis turun. Contohnya banyak hal yang sifatnya ringan, seleb-heleb gitu ya, pakai baju susah mengancingkannya, apalagi baju panjang pakai dasi itu bisa bermenit-menit bahkan sampai 30 menit baru selesai, gerakan melambat. Pakai kaos t-shirt itu macet di pundak dan harus dibantu, dengan ditarik dari belakang, diturunkan seperti itu. Kemudian untuk makan gitu, pegang sendok serasa berat juga, minum juga pegang gelas serasa berat juga. Padahal semuanya sebenarnya dilakukan dengan relax, itu pekerjaan yang ringan, tapi bagi saya menjadi semakin merasa berat, ada gangguan-gangguan tertentu, walaupun belum tahu saat itu kalau saya kena gejala-gejala penyakit Parkinson. Dengan gejala seperti itu saya datang ke dokter, periksa ke dokter spesialis saraf untuk periksakan diri. Setelah dicek, kemudian sempat di CT scan juga, periksa di lab juga. Hasilnya dokter mendiagnosa sebagai stroke ringan, bukan Parkinson. Saat itu saya belum membaca literatur tentang Parkinson apa, belum tahu, karena dokter mengatakan itu stroke. Ada penyumbatan ringan di bagian otak. Nah, sehingga pengobatannya dari awal pengobatan ala stroke, dikasih obat pengencer darah biar lancar, seperti itu. Semakin kesini, walaupun langsam, tidak drastis, semakin menurun, yang nantinya di dalam penderitaan Parkinson disebut sebagai sifat yang progresif, tidak semakin membaik tapi semakin turun. Saat itu saya masih bekerja, dan kebetulan jarak antara rumah dan kantor itu cukup lumayan. Teman-teman mengatakan antar kota, antar provinsi akap. Tinggal di provinsi Tangerang, bekerja di Jakarta Timur, cuma menempuh jarak 35 km, pulang pergi baik 70 km setiap harinya. Ketika masih berani ngetrip sendiri,
saya lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika antrian di pintu masuk tol, koordinasi motor sudah mulai terganggu. Otak merintah ngerem, sensi motorik, kaki tidak segera mengerem, tidak segera menginjak rem, tapi jeda detik, nyurtuk. Nah, mulai saat itu saya tidak berani lagi untuk mengendarai mobil sendiri. Beralih sebagai penumpang, tidak sebagai driver lagi. Beralih dari rumah ke kantor, saya menggunakan sepeda motor yang manual. Terjadi berbagai kendala juga, ngerem juga nggak bisa pakem, ngegas juga nggak bisa anteng. Alhasil ketika 1 tahun menggunakan motor manual, rem depan dan belakang pun jebol. Akhirnya saya ganti motor matic, mengandalkan tangan dua-duanya, tangan kiri dan kanan. Nah, selama 2 tahun bolak-balik kantor rumah terus, tak terasa ternyata semakin turun juga kondisinya. Suatu ketika kondisi cuaca tidak baik, habis gerimis, terpleset jatuh dan terbentur di trotoar. Yang ternyata itu ketika didiagnosa semakin memperparah kondisi Parkinson saya. Tapi itu belum periksa bahwa terkena Parkinson. Kemudian suatu ketika juga dari pulang bekerja itu sore jam 5 itu, cuaca juga pas gerimis itu, saya jatuh sampai 2 kali pulang itu, dimana sudah muncul tremor, tangan tidak bisa dikendalikan getarannya. Cerita pada teman mengatakan, ya masih nggak apa-apa, baru 2 kali tidak 3 kali jatuhnya. 2 kali saja udah sakit, sama di 3 kali nggak bisa bangun ya itu. Itu kondisi awalnya seperti itu. Kemudian periksa ke dokter lagi, dirujuk untuk periksa MRI, dan ternyata hasilnya dokter mengatakan, Pak maaf, Bapak bukan kena stroke sebenarnya, sekarang muncul tremornya di tangan dan kaki juga muncul, Bapak terkena Parkinson. Saat itu saya masih menganggap bukan meremehkan, tapi kan tremor saja tidak masalah, bisa sembuh. Tapi dokter mengatakan, ini artinya Pak, Bapak akan hidup berdampingan dengan obat terus, karena Parkinson sampai saat ini belum bisa disembuhkan dengan obat. Nah, saat itulah saya mulai drop, mulai nggak bisa menerima kondisi yang akhirnya bersama ada menurunnya kesehatan juga yang drastis, termasuk menurunnya berat badan yang tadinya 70 kilo tinggal 55 kilo, jadi turun 15 kilo. Oke, sementara begitu saya yang bercerita banyak nanti di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.